Religious, Real Jiwanyes, oleh Purnawan Kristanto. Saya merasa sangat beruntung bisa menjalani perjalanan umroh Kristen yang jauh dari mainstream. Kami mengunjungi tempat-tempat yang jarang dipilih oleh peziarah lain. Salah satunya adalah Gadara. Gadara terletak di tepi timur Danau Galilea, sebuah lokasi yang memiliki makna spiritual yang mendalam bagi umat Kristen. Tempat ini terkenal sebagai lokasi mukjizat besar yang dilakukan oleh Yesus, yaitu mengusir legion setan ke dalam kawanan babi. Selain dikenal karena mukjizat ini, Gadara juga memiliki sejarah panjang yang menarik. Di masa Bizantium, tempat ini pernah dibangun sebuah biara yang besar, lengkap dengan tembok besar yang mengelilinginya. Biara tersebut mencakup gereja, rumah tinggal, kapel pemandian, dan penginapan. Di Gerasa, di sebuah tempat di mana Yesus mengusir setan yang bernama Legion, artinya lebih dari 6.000 setan yang ada di dalam tubuh seseorang. Tempat ini lalu diubah menjadi gereja Bizantium. Kita lihat di sini bekas-bekas bangunan bergaya Yunani, ada pilar-pilarnya di sini, dan sekarang sudah tidak digunakan lagi, tinggal runtuhan saja. Namun seiring berjalannya waktu, biara ini hancur akibat invasi Persia pada tahun 614 dan gempa bumi besar pada abad ke-8. Kini yang tersisa hanya reruntuhan yang menyisakan jejak kejayaan masa lalu. Gereja ini yang merupakan bangunan terbesar di kompleks memiliki ukuran 145 meter kali 123 meter dan terdiri dari 3 bagian utama, atrium, basilika, dan kapel. Atrium berada di bagian depan gereja dan dilengkapi dengan tandon air. Jika berjalan lebih jauh, kita akan memasuki basilika yang terbagi menjadi 3 lorong. Lorong tengah adalah ruang ibadah utama dengan lantai yang dihiasi mosaik keramik rumit yang mencakup pola geometris, flora, fauna, dan simbol-simbol Kristen awal seperti burung merpati. Sayang sekali beberapa mosaik yang menggambarkan figur manusia rusak ketika bangunan ini dikuasai oleh kerajaan Islam. Meskipun demikian, mosaik ini tetap menjadi contoh seni Bizantin yang luar biasa. Atap gereja sudah tidak ada, namun pilar-pilar besar dari marmer masih berdiri kokoh, memberikan gambaran tentang keindahan dan kemegahan masa lalu. Di sebelah utara altar terdapat batu kilangan yang digunakan untuk memeras minyak zaitun, sementara di sisi selatan altar terdapat bak pembaptisan yang cukup unik. Di kaki bukit tempat gereja ini berdiri terdapat sebuah gua kecil dengan kapel munggil. Tempat ini dipercaya sebagai lokasi di mana Yesus mengusir legion setan. Selain itu, kompleks biara ini pernah menjadi tempat peziarahan kuno, dibuktikan dengan adanya sisa-sisa penginapan dan pemandian kuno. Yang menarik, pemandian ini memiliki sumber air panas dan air dingin. Setelah mandi, peziarah dapat duduk di kursi-kursi yang ada sambil menikmati keindahan dan ketenangan Danau Galilea. Banyak yang percaya bahwa duduk di kursi ini akan membawa berkah. Nama lain dari Gadara adalah kursi, yang dalam bahasa Arab berarti kursi atau dalam bahasa Aramaik disebut kursa. Nama ini menarik karena memberikan gambaran tentang budaya setempat pada masa itu. Dengan sejarah yang kaya, Gadara atau kursi adalah sebuah tempat yang syarat dengan makna spiritual dan sejarah yang dalam. Perjalanan kami ke Gadara mengingatkan saya akan kekuasaan Yesus yang tidak hanya mengalahkan kuasa roh jahat, tetapi juga mengatasi batasan-batasan budaya dan etnis. Yesus tidak hanya melayani orang Yahudi, tetapi juga orang-orang non-Yahudi yang tercermin dalam mukjizatnya yang terjadi di wilayah
Dekapolis. Kawanan babi yang haram bagi orang Yahudi merupakan hal yang biasa bagi orang non-Yahudi. Dengan menyembuhkan orang non-Yahudi dan mengutusnya sebagai saksi di wilayah tersebut, Yesus menunjukkan bahwa kabar baiknya adalah untuk semua orang tanpa membedakan latar belakang mereka. Kisah ini juga berbicara kepada kita tentang kuasa Yesus atas segala bentuk penindasan dan kejahatan. Dalam dunia yang seringkali penuh dengan ketidakadilan dan penderitaan, kita bisa berpegang pada keyakinan bahwa Kristus lebih besar dari segala bentuk kekuatan yang menentangnya. Perjalanan ini juga mengajarkan kita tentang inklusivitas dalam pelayanan Kristus yang melampaui segala batas etnis, sosial, dan budaya. Sebagai umat Kristen, kita dipanggil untuk mengasihi dan memberitakan Injil kepada semua orang tanpa terkecuali. Merenungkan perjalanan ini, saya semakin menyadari betapa luasnya kasih Allah yang tidak terbatas oleh ruang dan waktu, dan bagaimana mukjizatnya yang terjadi di Gadara menjadi pengingat akan kuasa dan misinya yang universal.